Silakan sesuai role tadi kita di awal. Kalau memang ada teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu, pertama-tama raise hand terlebih dahulu ya, sehingga kita bisa pilih dari pesertanya agar nanti kita open mic-nya. Ada dari Vian Smoke, silakan buat Mas Vian. Kalau ada yang mau ditanyakan, Mas Vian. Ya, terima kasih Mas Miko. Ya, silakan. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana sih caranya kita menentukan namanya standar operasional prosedur. Biasanya kan kalau kita udah punya portofolio, misalkan udah punya pengalaman dalam bidang videografi, tapi saya sendiri itu cukup bingung namanya menentukan SOP ini. Nah itu mungkin dari Bang Zul Mas Zul bisa ngasih saran bagaimana caranya menentukan SOP. Oke, kalau dari pengalaman saya sendiri dalam menentukan SOP ketika saya membuat sebuah SOP itu kaitannya sama yang namanya sistem. Nah, sistem dari bisnis kalian itu nantinya akan seperti apa? Nah, yang dimaksud Vian ini mungkin SOP di sini adalah standar operasional prosedur yang saya tangkap ya. Jadi bayangan saya di membuat SOP ini kita harus tahu yang namanya divisi kita itu apa aja. Jadi walaupun kita bisnis kecil nih, kita bisnis videografi yang biasanya itu satu orang itu juga ngedit, juga kameramen, juga tim marketing, juga dan lain sebagainya. Tapi setiap yang namanya divisi pemasaran dan lain sebagainya itu harus punya standar operasional prosedur. Nah, SOP ketika pekerja atau tim yang nanti kerja biasanya di sini. Nah, itu saya tuliskan. Jadi saya tuliskan benar-benar rinci ya. Misal berpakaian santai karena kita nggak menghadapi klien ya, berpakaian santai, terus bersepatu mungkin. Ketika meeting kita harus punya SOP-nya. Kemeja harus rapi, celana panjang, nggak beda-beda. Kemudian bersepatu, membawa alat tulis buat nyatet rundown-nya seperti apa. Kemudian jam kerjanya, kita harus semakin detail SOP semakin bagus. Karena apa? Untuk pembuatan SOP sendiri kita nggak bisa copy paste dari apa yang ada di Google. Karena SOP sendiri harus berdasarkan evaluasi kerja dari internal bisnis kalian. Karena SOP, misal SOP Telkomsel dengan SOP bisnis saya, jelas beda gitu loh. Nah, misal saya di sini nggak apa-apa pakai kaos oblong. Sementara mungkin di Telkomsel harus berkerah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita keluar kantor untuk meeting dan lain sebagainya, kita harus bawa yang namanya brand itu. Brand itu kita bawa dengan cara penampilan harus keren, stylish. Yang namanya videographer itu harus stylish kayak gitu. Nah, kita harus karena face validity itu adalah langkah awal untuk kita bisa menjelaskan inti apa yang kita mau sampaikan atau persuasi kita nantinya. Kemudian untuk peraturan-peraturan umum, misal kita tuliskan misal jam kerja misal masuk jam 8. Kemudian ketika masuk wajib mengucapkan salam. Terus kalau izin sakit harus maksimal memberitahu 4 jam sebelumnya. Terus kemudian pulangnya jam 4:30 dan lain sebagainya. Kemudian peraturan umum, wajib sholat waktu dan berjamaah. Ya, itu harus dituliskan. Karena setiap bisnis itu berbeda-beda. Kemudian SOP tentang editing. Nah, itu di papan tulis itu udah ada SOP-nya. Jadi bukan papan tulis sih, styrofoam. Nah, SOP editing itu backup standarisasinya harus seperti apa. Terus bikin project standarisasinya harus seperti apa. Ngerender harus standarisasinya seperti apa. Kemudian bikin SOP tentang kameramen. Nah, kameramen ketika di lokasi harus datang berapa jam sebelum acara. Misal acaranya jam 8, harus datang jam 5 pagi. Ya harus datang. Kemudian checklist barang yang keluar ketika project. Nah, kameramen harus ngechecklist.
Karena kejadiannya ketika barang kita hilang atau apa ya tanggung jawabnya siapa gitu kan. Harus jelas kayak gitu. Ya, itu namanya SOP. Kemudian kameramen. Ketika di lokasi kameramen harus apa namanya? Mengambil gambar berapa jenis shot atau apa namanya? Harus frame-nya seperti apa, harus pengaturan kameranya, misal disamain NTSC atau pakai frame 60 atau pakai apa namanya AWB atau pakai picture style yang apa, itu harus standar, kita harus tuliskan. Jangan lupa dituliskan. Atau kalau perlu divideokan. Karena apa? Kalau dituliskan kan kadang orang malas baca. Makanya sekarang ini saya lagi mulai memvisualisasikan apa yang ada di apa namanya di styrofoam itu, di SOP itu ke dalam bentuk video yang nantinya tak upload berkala di YouTube channel Victorian Zulkifli. Nah, seperti itu. Kurang lebih untuk bikin SOP seperti itu. Jadi SOP harus berdasarkan apa namanya internal bisnis kalian. Jangan apa ya, bolehlah beradaptasi terhadap PH-PH yang lain yang sukses, boleh. Tapi balik lagi, proses adaptasi itu harus punya apa namanya proses untuk berpikir bahwa ini apakah cocok ke dalam iklim bisnis atau budaya bisnis kita. Seperti itu. Lanjut ke Mas Jericho tadi. Silakan Mas Jericho. Tanyakan. Iya Mas, oke, perkenalkan aku Jericho dari Surabaya Mas. Ya. Nah, jadi masalahnya gini, Oh iya. aku tuh bingung di bagian rule. Maksudnya ada berapa bagian sih? Maksudnya gini, dia tuh yang bekerja di bagian videographer, video editor, dan lain-lain. Dan misalkan di bagian, masing-masing rule itu yang paling efektif, itu minimalnya berapa orang sih gitu? Itu aja sih Mas yang aku tanyakan. Oke ya, mulai tak jawab ya. Jadi kalau divisi ini ngomongin sebenarnya rule itu kayaknya sih lebih ke divisi ya, kayaknya yang dijelasin sama Mas Jericho. Nah, yang tak tangkap bahwa sebenarnya kalau untuk memulai bisnis bisnis pribadi ya, misalnya bisnis pribadi dalam artian masih skala kecil, yaitu foundernya dipegang sendiri, kameramennya dipegang sendiri, kemudian editingnya atau post productionnya dipegang sendiri. Semua rules-nya itu harus kepegang semua. Yang jadi pilar utama yang tadi tak sampaikan, yaitu bahwa kita harus punya yang namanya mindset dan lain sebagainya. Cuman kalau dikotain menjadi divisi, yang wajib kalian harus punya itu adalah divisi keuangan, divisi pemasaran, dan divisi produksi. Nah, divisi produksi ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu divisi kamera person dan divisi video editing. Nah, video editor, sorry. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kameramen atau videographer itu juga merangkap sebagai video editor. Karena ya mengingat skala bisnis kita yang masih berkembang, jadi kita nggak apa-apa yang namanya rangkap jabatan itu tidak dipermasalahkan. Tapi yang saya sarankan adalah teman-teman sebagai pemilik bisnis, kalian harus paham 3 pilar itu tadi. Tapi yang yang bisa diserahkan ke orang lain, saran saya nih ya, adalah divisi produksi. Maksudnya diserahkan itu dalam artian apa? Diperbantukan. Dalam artian kita bisa ngajak freelancer untuk membantu kita. Kita bisa ngajak tim maksudnya kita hiring videographer untuk masuk ke dalam tim produksi kita, nggak masalah. Untuk menghemat budget pengeluaran ya mau nggak mau kita merangkap sebagai pemilik, kita merangkap sebagai divisi pemasaran juga divisi keuangan. Nah, rules-nya seperti apa? Rules-nya gini, sebagai divisi keuangan kita harus tahu dalam sebulan itu kita profit atau loss-nya berapa. Dalam sebulan itu kita mengeluarkan berapa. Kita harus paham benar yang namanya neraca keuangan. Dan ketika kita expand bisnis, misal dari bisnis bisnis rumahan yang nggak ada badan hukumnya menuju bisnis yang punya badan hukumnya, otomatis kan kita harus keluar uang misal buat BPJS, buat
apa namanya, pajak dan lain sebagainya, kita kan harus keluar untuk itu. Ketika kita nyewa ruko dan lain sebagainya, kita harus paham yang namanya keuangan. Rules-nya ya kita harus paham. Keuangan itu apa rules-nya? Ya itu tadi. Kemudian pemasaran, kita juga harus paham pemasarannya itu seperti apa. Kita harus buat brandingnya itu seperti apa. Nah sementara kita fokus ke apa namanya, ke produksi. Kita harus paham yang namanya SOP tadi yang tak jelasin, bahwa seorang kameramen atau video editor, seorang kameramen atau videographer yang ada di lapangan, mereka harus tahu rules-nya itu apa. Rules-nya itu, kalau saya pribadi ya, contohnya misal gini, mereka harus berpakaian rapih ketika apa namanya di lokasi. Misal dengan pakai baju yang senada, putih-putih atau hitam-hitam, asalkan nggak yang sama dengan catering ya. Jadi nanti dipikir petugas catering. Soalnya pernah itu kejadian itu, Angga itu. Nah, kemudian apa namanya, rules yang lain adalah ketika kita mendirect apa namanya, klien kita harus dengan bahasa yang santun, yang sopan. Jadi misal Mbak bisa minta tolong untuk geser sedikit supaya gambarnya lebih bagus seperti itu. Jangan nggak semua orang suka kita itu selengean. Nggak semua orang suka kita yang terlalu formal. Ya kita harus menyesuaikan lagi. Nah, kita harus tahu apa namanya, kita bekali mereka yang terjun di lapangan terhadap rules yang seperti itu. Kemudian kita bekali dengan teknik-teknik videografi, pengenalan terhadap kamera, pengenalan terhadap audio, pengenalan terhadap apa namanya, basic videografi, sehingga standar kita sebagai videographer dan second cam kita itu sama. Jadi nantinya akan memudahkan si video editor. Begitu juga video editor punya rules yang berbeda. Jadi rules-nya video editor, mereka harus benar-benar mengkreasikan hasil kerja kita. Nah, video editor juga punya rules-nya. Jadi apa namanya, nge-backup tadi, terus kemudian apa namanya, membuat manajemen file sehingga kita mudah untuk, misal ada klien udah beberapa tahun, Mas aku kehilangan file nih Mas, aku bisa nggak ngopi lagi? Kalian nggak bingung nyarinya di mana? Nah, itu kan juga rules-nya dari editor. Jadi, gimana caranya dia untuk punya cara manajemen file yang bagus. Sebenarnya udah tak share di YouTube channelku. Kalian bisa apa namanya, cek SOP yang kemungkinan bisa kalian terapkan di apa namanya, di tim kalian. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini menanyakan tadi Bang, katanya untuk masalah penentuan standarisasi harga. Pernah tulis kan terkadang dalam satu kota itu ada yang ngomong vendor ini jatuhin harga saya, vendor ini jatuhin harga saya. Nah, kita ini sebagai vendor yang kita punya harga standarisasi harga sendiri, pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan standarisasi harga yang di pasaran kita sendiri, pasaran kota kita sendiri, seperti itu Bang. Oke, berarti tentang press list ya. Gimana cara menentukan press list? Oke, langsung tak jawab ya. Sebenarnya untuk lebih jelasnya bisa Mas Ahmad Adriansa ini bisa cek di video yang udah tak bikin, ada menentukan press list. Jadi rumusannya. Cuman tak review lagi bahwa pertama kali yang Mas lakukan adalah Mas harus tahu ongkos produksi Mas, mulai dari sewa alat, punya alat, dan lain sebagainya, itu wujudkan dalam bentuk sewa alat. Misal dalam satu kali project videografi wedding misal, cuma satu kamera ya, satu kameramen dengan menggunakan alat Sony A6000, lensanya 2, otomatis kita hitung Sony A6000 sewanya berapa. Misal katakanlah 100.000 atau 150. Kemudian sewa lensanya 2 lensa, misal kita katakanlah 150 juga, otomatis 300.000 udah. Kemudian baterai, terus kemudian apa namanya, memori dan lain sebagainya, sudah semua. Kemudian kita harus menjumlahkan dengan apa namanya, harga jasa kameramen itu berapa. Jadi misal katakanlah kalian menghargai diri kalian dalam artian 300 sampai 500.000 atau bahkan ada yang mungkin 1 juta atau 1,5 juta, itu terserah dari pihak vendor sendiri. Kemudian selanjutnya
dari post produksi. Jadi post produksi dalam artian ketika kalian selesai project wedding itu, pastinya kalian ngedit kan. Ngedit itu juga butuh waktu. Jadi katakanlah kita butuh waktu ngedit dalam artian 4 hari kerja. 4 hari kerja otomatis kita dalam 4 hari itu kita fokus. Kita meluangkan waktu kita untuk mengerjakan video itu. Kita nggak bisa menerima apapun, maksudnya menerima pemasukan dan lain sebagainya dengan memporsikan 4 hari itu sebagai waktu kerja juga. Jadi ketika 4 hari kita sediakan, jadi perharinya kita menyediakan berapa. Misal katakanlah kita menyediakan 100.000 atau 200.000 ongkos untuk ngedit dan untuk makan, misal ya kita masukkan ke dalam press list. Misal setelah post produksi itu selesai, ada lagi yang namanya cetak. Misal cetak itu dalam artian kita misal tak ambilin contohnya. Kita kasih klien kita dengan flash disk. Misal kita kasih klien kita dalam bentuk flash disk yang kayu gini. Flash disk kayu ini kan harganya juga nggak murah sih. Jadi harganya kurang lebih 200 ribuan. Padahal 16 giga. Nah, tapi ini worth it untuk diserahkan ke klien daripada flash disk batangan gitu. Nah, ini juga menentukan branding kalian nantinya. Nah, itu juga nanti kalian masukkan ke dalam press disk kalian. Kemudian satu lagi yang perlu tak tambahin adalah hard disk. Jadi, kalian harus punya yang namanya bank file. Jadi, bank file itu bukan bank file di sini bukan kakak file, tapi bank file itu ya intinya tempat penyimpanan file yang banyak. Karena apa? Ketika kalian punya bank file yang banyak, kalian bisa bikin showreel, kalian bisa bikin konten-konten YouTube yang berkaitan dengan editing video dan lain sebagainya. Kalian bisa meng-keep memori kenangannya klien-klien kalian. Nah, itu jadi nilai plus bahwa klien kalian mikir, wah ternyata PH ini sangat care sama kita, sampai-sampai file kita itu disimpan terus. Nah, itu juga harus kalian masukin ke press list kalian. Itu tapi balik lagi, kalian bisa adaptasi dengan cara kalian. Kemudian satu lagi yang penting, yaitu sisihkan 10% buat orang tua kalian atau keluarga kalian. Itu yang jadi syarat utama yang mutlak menurut saya mutlak biar usaha kalian semakin sukses. Karena apa? Karena ya itu tadi, kita ini sampai detik ini itu dari jasa baik orang tua kita, kayak gitu. Sampai di sini ada yang ditanyain? Oh ya, masalah tentang sikut-sikutan harga. Sebenarnya gini, ini menarik sekali karena sebenarnya kita jangan terpengaruh oleh harga orang lain. Kalau misal orang lain merasa harga kita terlalu murah, ya kita harus refleksi diri kita. Misal gini, harga kita terlalu murah, kok bisa harga kita terlalu murah gitu kan? Ya kita balik lagi, kita dengan effort kita mungkin nggak begitu besar. Contoh simpel, saya sering dengar dari klien atau dari teman-teman, kok hargamu mahal sih untuk weddingan, katakanlah gitu ya. Nah, saya pribadi itu ada satu rumusan yang yang saya taruh di situ adalah proses kreatif. Nah, proses kreatif itu seperti apa? Contoh simpelnya seperti ini. Teman-teman ikutan kelas ini, kalian kan butuh yang namanya waktu untuk belajar. Kalian butuh yang namanya jaringan internet, mungkin kuota dan lain sebagainya untuk biaya untuk connect dan lain sebagainya. Nah, dengan kalian belajar video dan lain sebagainya itu menentukan harga kalian juga gitu loh. Jadi jangan nggak percaya diri dengan harga kalian. Kalian harus percaya diri dengan harga segitu kalian bisa memberikan kualitas yang maksimal. Jadi saranku ya jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal juga. Ya disesuaikanlah dengan kondisi dan pasarannya kalian, seperti itu. Semoga menjawab. Ada yang ditanyain lagi, Mas Ahmad Adriansyah? Mau tanya untuk Mas Zul sendiri, ketika proses produksi,
waktu tag gitu, sebelum melakukan tag itu apa butuh referensi short listnya gitu? Misal ada referensi dari video orang terus dijadiin storyboard buat pas waktu proses produksinya. Kalau waktu awal-awal dulu awal-awal merintis wedding video dulu, memang sebelum kita take itu pasti kita awal itu kita ngehubungin klien kita tanya pengen wedding video yang seperti apa. Kemudian kalau mereka bilang yang romantis mas, nah kita cari referensi yang romantis, video-video yang bisa memunculkan rasa-rasa romantis itu seperti apa. Contoh Korean drama dan lain sebagainya. Jadi teman-teman juga harus sering-sering nonton yang namanya drama Korea. Terus kemudian lanjut yang lain, setelah itu ketika kita udah ngelihat referensi-referensi kita, jangan lupa untuk screen capture aja. Screen capture shot yang kalian pengenin, angle yang kalian pengenin, komposisi yang kalian pengenin, sehingga kalian bisa praktekkan di di wedding video kalian. Cuman saran saya jangan niru plug. Maksudnya niru plug itu benar-benar mengimitasi secara dari awal sampai akhir, karena ketika kalian meniru itu benar secara teknik kalian bisa dapat, tapi secara storytelling itu kalian nggak bakal berkembang gitu loh. Karena padahal yang namanya teknik videografi itu kalian bisa belajar di YouTube dan lain sebagainya. Sementara untuk teknik storytelling kalian nggak bisa dengan mudah untuk belajar. Karena apa? Karena nggak bisa disampaikan dengan dengan kata-kata. Masalah feeling itu nggak bisa disampaikan dengan kata-kata. Itu bisa dibuat atau bisa kalian dapatkan ketika jam terbang kalian udah mulai banyak dan kalian sudah mulai ngerjain banyak project dengan konsep-konsep yang berbeda. Itu mungkin akan mengimprovisasi hasil dari kalian. Gimana marketingnya gitu untuk klien yang menengah ke atas hitungannya? Itu marketingnya gitu, gimana dulu awal? Marketing untuk klien menengah ke atas, tentunya kalian harus memposisikan diri kalian sebagai orang yang juga kelasnya sama dengan mereka. Jadi untuk memposisikan diri sebagai kelas yang sama dengan mereka, bukan berarti kalian harus beli mobil juga, bukan. Bukan berarti kalian harus beli peralatan yang bagus, bukan. Dengan cara bicara kalian yang baik, dengan sopan, dengan berwawasan, maksudnya upgrade inner beauty kalian dengan cara upgrade wawasan tentang segala hal, misal kedokteran, misal ekonomi, misal teknik industri dan lain sebagainya. Kalian harus tahu dasarannya seperti apa. Karena ketika klien kalian misal kebanyakan klien tentang kedokteran ya, misal teman-teman dokter-dokter yang muda atau dokter spesialis, ya kita harus cara bicara kita atau pola pikir kita harus minimal samalah dengan mereka. Itu yang menjadikan mereka trust, jadi membangun yang namanya kepercayaan terhadap kita. Dengan cara apa? Potongan rambut yang rapi, kemudian baju yang baik lah, istilahnya rapih juga. Itu juga membangun brand kita bahwa kita ini menengah ke atas gitu loh. Bukan berarti dengan kita harus punya mobil, bukan. Dengan cara bicara kita yang baik, terus wawasan kita yang tinggi, kita menjelaskan dengan enak tentang konsep videonya. Saya pernah sekedar pengalaman dulu, dua-duanya dokter spesialis bedah semua. Ya, yang mungkin pernah kalian tahu di video pre-wedding tentang dokter itu. Nah, mereka berdua luar biasa, konsepnya benar-benar matang dan harus didiskusikan baik-baik antara mereka dan kita sebagai production host. Nah, kita untuk menjelaskan ke mereka, kita harus benar-benar ikut dengan irama atau ikut dengan cara bicara mereka. Jadi misal mereka menjelaskan, Mas,
di ruang operasi itu harus kayak gini. Mas, di ruang ini harus gini. Enaknya gimana ya, Mas? Nah, kita secara nggak langsung kita harus punya wawasan tentang operasi itu seperti apa. Kayak gitu kan. Jadi sebelum meeting sama klien, kita harus tanya ke klien kita. Rencana konsepnya seperti apa. Kalau dia bilang, tentang ini Mas, aku pengen konsepnya di ruang operasi. Ya, kita harus tahu tentang ruang operasi itu prosedurnya kayak gimana, harusnya kayak gimana. Ketika kita ngobrol sama si klien, kita anggapan klien itu kita paham apa yang dia ini. Jadi itu yang menentukan klien menengah ke atas mau menggunakan jasa kita, kayak gitu. Attitude kita juga harus dijaga. Maksudnya ketika on the spot di lokasi juga kita harus menjaga attitude kita. Kayak gitu. Semoga nanti Mas Adi nanti secepatnya dapat klien-klien yang diharapkan. Saya mau nanya aja sih, bagaimana meningkatkan, tadi kan bahas rasa percaya diri ya. Soalnya kan ngelihat, ya misalnya kita lagi di dunia weddingan gitu. Kan hasilnya tuh keren-keren, termasuk punya Mas Zul gitu kan. Jadi bagaimana kita yang baru mulai untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Maksudnya percaya bahwa kadang saya sendiri kurang percaya hasil saya itu bagus. Tapi klien juga oke-oke aja. Dan kadang malah ada yang repeat order gitu untuk yang lain gitu. Cuman kadang kita masih tidak ada rasa percaya diri itu. Menurut Bang Zul gimana? Terima kasih. Sebenarnya kalau awal-awal dulu saya pribadi ya, yang menjadikan kita nggak percaya diri itu karena kita terlalu melihat orang lain. Jadi intinya ketika kita terlalu banyak melihat PH-PH lain atau kita kalau misal kita menjadikan referensi untuk salah satu video atau beberapa videonya, it's okay. Untuk menjadikan pembelajaran is okay. Tapi kalau untuk menjadikan sebagai tolak ukur terhadap perkembangan bisnis kita, itu salah besar. Karena itu nanti menjadikan rasa kepercayaan diri kita itu terpengaruh, seperti itu. Dan untuk meningkatkan rasa percaya diri, tentunya percaya diri itu akan muncul ketika kita punya ilmunya. Ketika kita punya ilmunya dan setiap kita weddingan kita upgrade ilmu kita hadirkan suasana yang baru atau skill-skill yang baru, saya yakin rasa percaya diri itu nantinya akan tumbuh secara otomatis. Jadi intinya mulai sekarang untuk meningkatkan rasa percaya diri, ya tidak perlu membandingkan kesuksesan kita dengan kesuksesan PH lain. Kita cukup fokus terhadap apa yang kita jalankan. Yang pertama, yang kedua untuk PH lain yaitu tadi, ya hanya sebatas referensi aja. Jangan melihat wah ini PH ini sukses banyak proyeknya dan lain sebagainya, atau itu akan memunculkan rasa minder secara otomatis. Jadi saran saya seperti itu. Mungkin itu bisa diterapkan untuk Mbak Erika Karini sehingga nantinya next ketika ngerjain project semakin percaya diri, akhirnya semakin membawa iklim-iklim yang membahagiakan kepada pasangan mempelai berdua dan menjadikan videonya semakin keren-keren kayak gitu.